Menanam keyakinan untuk menuju pada suatu keberhasilan perlu adanya keyakinan yang kuat, yakin berhasil, yakin menang, dan 1000 keyakinan positif harus selalu ada dalam hati. Tanpa keyakinan seperti itu, jangan mengharap berhasil dan sukses. Banyak pencari kerja melamar pada sebuah perusahaan, namun banyak pula yang gagal. Hanya beberapa orang saja yang lolos dan diterima menjadi karyawan. Orang-orang tersebut sebelumnya mempunyai keyakinan yang kuat. Mereka selalu berkata dalam hati, "Aku harus berhasil." Orang yang sukses selalu menganggap bahwa keberhasilan yang dicapai itu berasal dari diri sendiri. Keyakinannya pada tujuannya guna mendekati pekerjaan. Hal ini membuat mereka berhasil. Berangkat dari keyakinan itu, akhirnya semua tujuan yang semula semu sedikit demi sedikit menjadi kenyataan, dan keberhasilan pun dapat diraih dengan mudah dalam waktu yang singkat. Bagi mereka yang gagal, sebenarnya mempunyai keyakinan pula, namun masih terbayang kegagalan, sanksi, dan tidak percaya diri sendiri. Sebelum melangkah selalu berkata, "Mampukah aku?" sehingga menunjukkan kelemahannya sendiri. Bahkan ia lebih mengalahkan dirinya sendiri dengan membesar-besarkan kelemahannya. Keyakinan diri yang tertanam dalam hati sangat hebat pengaruhnya terhadap jiwa. Dahulu sebelum adanya manusia bisa membuat kapal terbang, ingin terbang seperti burung yang bebas kemana ia suka. Masyarakat tidak percaya bahwa mereka dapat melakukan seperti itu, tetapi orang-orang Jerman yakin bisa terbang dengan menggunakan benda lain. Sewaktu ia mengutarakan maksudnya, ia mendapat ejekan, bahkan ia menganggap mustahil. Karena keyakinannya sudah kuat, kemudian disatukan dengan niat, maka terwujudlah impian itu. Ia melakukan penerbangan dengan balon udara. Ternyata ia tidak berhenti sampai di situ, sebab masih ada keinginan membentuk balon udaranya seperti burung yang memiliki sayap dan bisa membelok-belokkan arahnya. Sungguh hebat ledakan yang ditimbulkan oleh keyakinan. Keyakinan akan hasil besar merupakan kekuatan pendorong utama keberhasilan suatu cita-cita. Karena dari sana tumbuh niat, daya, kemauan, kemudian dilanjutkan dengan tindakan yang disertai pertimbangan dan pemikiran. Dengan tertanamnya keyakinan yang kuat, maka setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah. Siapa bilang menggapai cita-cita itu sulit? Sekalipun pekerjaan itu mustahil untuk dikerjakan. Jika kita tidak mempunyai keyakinan berhasil, tentu tidak akan berhasil. Karena keyakinan negatif akan mempengaruhi jiwa, bisa menimbulkan rasa cemas, rasa takut, dan rasa bersalah. Cobalah Anda membayangkan kegagalan sebelum melakukan pekerjaan. Tentu Anda akan gagal, sebab ketika ditanya pihak siapa saja ya, maka Anda menjawab dengan gugup, wajah merah padam, karena tidak ada lagi kepercayaan pada diri sendiri. Karena Anda selalu berkata dalam hati, "Aku tidak mampu." Oleh sebab itu, buanglah perasaan yang dapat mengurangi rasa percaya diri. Tetapi kalau Anda penuh percaya diri dan mempunyai keyakinan kuat, "Aku mampu, aku berhasil," tentu semua pertanyaan yang diajukan pihak perusahaan atau siapa saja dapat dijawab dengan mudah dan tepat. Ketika Anda berjalan di kegelapan pada desa terpencil dan tak mempunyai rasa percaya diri sama sekali, rasa takut akan sesuatu akan segera muncul di benak. Berbagai bayangan yang menakutkan segera timbul di angan-angan, sehingga ketika melihat daun pisang melambai-lambai atau mencium bunga melati, Anda akan lari sekencang mungkin. Namun jika Anda mempunyai keyakinan, "Aku tidak takut dengan hantu," tentu Anda tidak akan setakut itu. Pada dasarnya cita-cita mudah diraih jika kita mempunyai keyakinan untuk berhasil. Tetapi disayangkan jika dalam pikiran selalu membayangkan kegagalan, sanksi, dan takut. Oleh sebab itu, hilangkan pikiran-pikiran negatif dari hati, kemudian tentukan tujuan secara pasti. Setelah itu merencanakan keinginan dengan jelas. Bila perlu, tujuan positif ditulis pada dinding kamar tidur agar senantiasa ingat, agar keyakinan lebih kuat.
disertai dengan percaya diri, membuang rasa takut, dan yakin berhasil. Karena dengan adanya pendorong seperti itu, maka jiwa tidak mudah tergelincir dalam angan-angan kosong. Kalau kita ingin sukses dalam segala hal, maka janganlah mengeluh. Jika mengalami kegagalan, bangkit dan bangkit kembali. Jangan sampai mengatakan kalau sesuatu sudah takdir dan sudah nasib badan. Pikiran-pikiran seperti itu sebaiknya disingkirkan, kemudian membenahi dan mencari titik kelemahan yang menyebabkan kegagalan. Barulah melakukan perbuatan yang mendekati pada cita-cita. Ini baru dinamakan pemikiran dewasa. Kegagalan tetap saja akan menghiasi hidup kita apabila kita selalu meratapi nasib tanpa berusaha untuk memperbaiki. Meratapi nasib hanya membuang-buang waktu dan menghancurkan keyakinan diri serta menghilangkan rasa percaya diri. Katakanlah dalam hati bahwa keberhasilan harus dicapai. Ada pepatah mengatakan, kegagalan adalah guru yang terbaik. Artinya, pelajarilah penyebab kegagalan secepat mungkin. Kemudian jadikanlah sebagai pendorong semangat dengan mewujudkan berbagai tindakan. Seorang anak desa baru lulus SMA, dia tidak melanjutkan pada bangku kuliah karena ekonominya serba pas-pasan. Namun ia bertekad untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Maka pergilah ia ke kota besar. Pertama kali ia bekerja sebagai kuli batu, kemudian meningkat menjadi tukang batu, lalu mempunyai keinginan menjadi animer. Ia berusaha mencari order, tetapi ketika ia mencoba memborong sebuah rumah, ternyata mengalami banyak kerugian karena cita-cita untuk menjadi animer menggebu-gebu dalam hati. Maka ia mencari kelemahan yang ada pada dirinya. Setelah mendapat tawaran untuk mengerjakan sebuah bangunan, ia pun dapat menyelesaikan tepat waktu dan mendapat keuntungan pula. Semua seperti itu patut dijadikan contoh. Dia adalah pemuda berjiwa besar, tangguh dan tidak mengenal putus asa. Karena keyakinan yang sudah menyatu dalam dirinya, maka kegagalan pertama, kedua, dan ketiga dianggap sebagai permainan hidup. Ia pun mampu mempelajari kelemahan dan kekurangannya yang menyebabkan kegagalan, kemudian mencoba bangkit lagi dengan cita-cita semula, namun lebih berhati-hati agar kegagalan yang pernah dialami tidak berulang lagi. Seandainya pemuda tersebut berputus asa dan selalu meratapi nasibnya, belum tentu ia akan berhasil seperti yang diharapkan. Begitu pula dengan kita. Hendaknya gambaran seperti itu dijadikan contoh, sehingga dalam mengarungi hidup yang tidak menentu ini kita tetap tegar. Mereka yang sukses tidak pernah meratapi nasibnya, bahkan mereka memaju dirinya, berbuat lebih baik, dan membenahi dirinya setelah menemukan kelemahannya. Mereka tidak pernah berputus asa. Baginya waktu adalah uang. Untuk itulah mereka tidak mau menyalahkan dirinya dengan berlebih-lebihan. Mereka mempunyai prinsip, merenungi nasib adalah sia-sia. Perasaan lain yang harus dihilangkan dari hati adalah merasa tidak puas terhadap keadaan diri sendiri. Terimalah diri kita apa adanya. Kemudian bayangkan menjadi pengusaha yang sukses. Berusahalah agar angan-angan itu tercapai. Jangan memandangi diri sendiri dari segi fisik. Meskipun fisiknya kecil, cacat, dan bodoh, tetap tidak mempengaruhi jalan menuju keberhasilan. Asalkan Anda punya keyakinan berhasil. Banyak sudah contoh-contoh orang yang cacat fisik berhasil dalam hidupnya. Apakah penyanyi seperti Dewi Persik, seperti Anang, dan lain sebagainya tidak mempunyai kelemahan? Tetap, mengapa mereka mampu meraih cita-citanya? Pada dasarnya mereka menerima dirinya apa adanya dan menyukurinya. Tidak punya perasaan malu meskipun cacat. Suaranya juga tidak jauh berbeda dengan penyanyi lainnya. Tetapi memanglah yang mendorong dirinya sehingga menjadi penyanyi kondang. Mereka tidak meratapi nasib dirinya, bahkan menggali kemampuan yang ada pada dirinya dalam bidang tarik suara. Mereka yakin jika cacat fisik yang dialaminya bukanlah suatu penghalang menuju jenjang keberhasilan.
Mereka menganggap dirinya tidak cacat, membayangkan keberhasilan, lalu berusaha menggapai cita-citanya sesuai dengan jalur. Keadaan dirinya yang cacat seperti itu dikesampingkan. Mereka mempunyai prinsip, mereka mampu, maka aku pun mampu. Inilah orang yang berhasil dan sukses, berhasil segala-galanya, berhasil membuang perasaan minder, berhasil membuang kelemahan dirinya, dan akhirnya berhasil meraih harapan hidupnya. Jadi jika Anda tidak puas dengan keadaan diri sendiri saat ini, tentu semua bayangan keberhasilan akan kabur dan lenyap. Kamu kemudian berganti dengan penyesalan. Mengapa aku dilahirkan seperti ini? Mengapa nasibku tidak seindah yang kubayangkan? Perasaan itulah penyebab pudarnya rasa percaya diri. Penyesalan seperti itu hanya menambah suburnya kelemahan diri. Akhirnya hilanglah semua harapan masa depan yang diidam-idamkan. Karena setiap hari hanyalah merenungi nasib, sementara tidak adanya kegiatan sama sekali. Suatu hari di kampung ada yang pendatang baru. Ia menderita cacat fisik. Matanya yang buta sejak lahir tidak membuatnya berputus asa. Bahkan Mr. O mengajari remaja-remaja kampung dengan berbagai keterampilan, di antaranya memperbaiki radio, tape, kemudian mengajari perangkat lainnya tentang pembuatan minyak PCO, minyak seni-seni yang lain sebagainya. Namun dengan rasa percaya diri, dengan kemampuannya, setelah dibuktikan sendiri saat ia memperbaiki alat tersebut, akhirnya orang-orang baru percaya dan berguru kepadanya. Terima kasih yang saya sampaikan kepada semuanya. Semoga video ini menjadi bermanfaat dan semoga selalu kita diberikan tetap dalam keadaan sehat walafiat, iman, dan dimurahkan rezekinya kita. Amin ya rabbal alamin.